Hai, selamat sore semuanya. Oke, jadi sore ini kalian udah tahu ya bakal ada acara apa? Seperti yang udah diinformasikan tempo hari, sore ini bakal ada acara live tanya jawab bersama Kak Tiffany. Nah, pasti kalian juga udah tahu kan? Kak Tiffany itu cucu Presiden RI ketiga B.J. Habibie dan putri dari Bapak Ilham Habibie. Oke guys, sekarang kita tunggu dulu biar Kak Tiffany-nya bergabung ke live ini ya. Oke, kalian juga boleh sambil komen ya selagi nonton. Halo yang udah nonton, udah nungguin dari tadi ya. Sabar ya. Kita nunggu Kak Tiffany dulu ya biar request live. Waalaikumsalam, halo. Nah, Kak Tiffany-nya udah gabung guys. Bentar ya. Bentar lagi. Hai. Halo, halo Kak. Apa Halo. kabar? Baik. Kakak gimana kabarnya, Kak? Baik banget. Gimana Kakak di sana? Maaf, maaf. Alhamdulillah Lagi di sini juga pindahin kursi baik. dulu. Oh, Oke. oke, oke. Aku tadi buru-buru mandi dan lain-lain, tapi akhirnya Ya, nggak telat banget kalinya. aku Waduh. Oke. pada nungguin nih, pengen dengerin live sama Kak Tiffany. Iya, jadi gimana nih? Kita pertama-tama mau bahas gimana, Kak? Oke, jadi dari cucu intelektual kita ada 9 pertanyaan. Nah, nanti Kak Tiffany bisa jawab semua pertanyaan itu ya, yang dari buku cucu intelektual. Terus Oke, nanti kalau boleh. Kak Tiffany udah selesai jawab, nanti kakak bisa tanya balik ke tim kami soal proyek buku, biar kakak tahu sejauh mana buku ini berjalan nanti yang bakal aku jawab. Gitu ya, Kak Tiffany ya. Siap. Maaf dengan Oke. Kak siapa moderatornya? Oh, aku Muhammad Nadif Firdausi. Mau dipanggil dengan nama apa, Kak? Kak Nadif aja, Kak Nadif. Kan Nadif ya? Oke. Jadi Ya. ya panggil aku Oke, Kak Kak Tiffany Tiffany atau langsung apa mulai aja. sekarang aja ya. Kenapa? Langsung mulai sekarang. Iya boleh 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 banget. Oke. Aku bacain pertanyaan nomor satu ya. Oke siap. Ah, kapan sih Kak Tiffany pertama kali tahu kalau kakak tuh ternyata cucunya Presiden RI ketiga B.J. Habibie? Nah, itu waktu kakak pertama kali tahu, reaksi kakak tuh gimana? Aku kurang pas. Aku kurang tahu pasti ya. Mungkin emang dari awalnya udah tahu kalau papa ya anaknya yang kakung Presiden RI ketiga. Jadi Ya. aku nggak tahu pasti reaksi pertamanya apa. Cuman sampai sekarang pun saya merasa bangga menjadi anak maaf cucunya yang kakung B.J. Habibie begitu. Itu umur berapa, Kak? Umur ya paling kalau aku lebih sadarnya tuh umur berapa ya? TK kayaknya. TK udah mulai ngeh lah. TK. Itu Tapi aku yang kurang ngasih tahu tahu pasti siapa? ya. eh aku lupa kalau kasih taunya siapa, cuman ya apa kayak sekitar lingkungan aku pada nanya, "Kamu cucunya Presiden B.J. Habibie ya?" Presiden. Gitu. Eh, iya. Terus ya pokoknya kan semua kakak-kakakku belakangnya nama keluarganya Habibie semua. Sama ibu Iya. aku dan semuanya. Jadi aku mulai ngeh pas di TK itu. Nah ya aku sih reaksinya biasa aja, soalnya di keluarga aku ya menerima aku apa aja, apa adanya gitulah. Oke. Ya. Oke, nomor satu Aduh. udah jawab ya.
yang kepo ini Kak Tiva, gimana waktu pertama kali Iya, tahu. Lanjut nomor 2 ya Kak. iya siap. Oke, gimana rasanya jadi cucunya Eyang Habibie dan anaknya Pak Ilham? Terus Kak Tiffany itu ada beban nggak sih menyandang status itu? Waduh, sebenarnya sih kalau dari segi itu banyak pro dan kontranya. Kalau misalkan Ya, kita lihat dari pro-nya itu ya bisa dibilang lebih di apresiasi dan lebih di fokuskan dan juga apa ya lebih di nomor satukan lah kalau misalnya dalam segi sekolah atau misalnya dalam segi profesional dan lain-lain. Tapi kalau misalkan negatifnya juga ada, misalnya dari segi pertemanan juga ada, dari segi ya, dalam bidang profesional juga ada. Nah itu semuanya hampir kebanyakan ekspektasi terlalu tinggi. ya, Misalnya ya banyak hal lah, nggak bisa secara detail ya. Gitu. gitu. Oke, oke. Oke, lanjut pertanyaan 3 aja ya Kak. Ya, Oke. Kak Tiffany pernah nggak diistimewain sama temennya karena Kak Tiffany itu cucunya Eyang Habibie sama anaknya Pak Ilham? sering. Sering. Nah itu sebenarnya nggak begitu apa ya teman yang nggak begitu merasa sahabat, yang teman sebatas kenal gitu lah. Nah dari Mhm. situ apa ya saya paling sering merasakan adanya kayak um, ketidakadilan dalam pertemanan. Jadi misalnya kayak Ya. lebih gimana ya reaksi temennya itu nggak begitu seperti biasanya seperti temen yang lain. Misalnya dia itu Hmm. lebih lebih ekstra ke saya dibanding yang lain begitu loh. Hmm. Kalau di sekolah gitu kadang gurunya gitu gimana tahu Kak Tiffany cucunya Eyang anaknya Pak Ilham gitu. Ya kadang ekspektasinya terlalu tinggi, jadi misalnya kalau saya punya nilai jelek misalnya, nah itu nilai jelek itu kayak seakan-akan kayak suatu momen yang benar-benar menyedihkan buat gurunya karena dia merasa gagal untuk mengajarkan murid gara-gara saya yang Hmm. mendapatkan nilai jelek. Jadi um, gimana ya, jadi titik titik uh, titik titik pemikirannya tuh yang paling penting pada semua guru pada salah satu muridnya. Nah itu sering terjadi ke saya begitu. Gitu. Hmm. Iya Jadi kakak juga. berusaha Hmm? apa namanya ya? Selalu yang terbaik gitu ya, kan kakak bawa nama Eyang, bawa nama Pak Ilham juga gitu. Ya gimana ya, Em, nggak begitu berat sih, ada certain point titik sudut tertentu yang menurut saya berat karena membawa nama Habibie juga, tetapi karena itu saya juga harus selalu menjaga image saya di depan banyak orang, dan menjaga nama Iya. baik itu juga sebuah hal yang berat buat saya juga. Dan menurut saya sih, tapi dengan begitu saya juga bisa dengan melakukan apa saja yang saya suka, dan tapi dengan dari situ bisa membuat saya lebih baik lagi untuk menjadi pribadi yang selalu membanggakan Eyang Kakung dan Eyang Putri begitu. Oh iya Ya, kak, oke. habis kakak mempertanyakan saya bisa tanya seputar buku cucu intelektual ini nggak? Iya, nanti kakak kalau udah selesai jawab, boleh tanya-tanya soal buku ini ya, biar dari pihak keluarga kan, biar Kak Tiffany tahu buku ini udah Iya iya iya. sejauh mana gitu. Lanjut Iya ya boleh Kak, banget. pertanyaannya. Iya Oke, lanjut. pertanyaan Berarti. Mhm. nomor 4. Seperti apa sih sosok Eyang Habibie dan Eyang Ainun di mata cucu-cucunya, khususnya di mata Kak Tiffany nih? Mereka tuh sosok yang seperti apa? Yang Kakung dan yang Putri sebenarnya yang Kakung yang lebih extrovert, ambivert gitu. Jadi dia tuh yang lebih ambisius dan lebih berbicara banyak dibanding yang Putri.
Eyang Putri lebih tenang, cerdas. Begitupun dengan Eyang Kakung, dua-duanya cerdas. Tapi lebih yang bisa menenangkan Eyang Kakung. Makanya setiap Eyang Kakung beliau mempunyai situasi yang lebih bikin beliau kesal, Eyang Putri selalu menenangkannya di setiap saat. Dan kalau misalnya Eyang Kakung lagi bimbang, biasanya Eyang Putri yang memberikan pilihan yang terbaik untuk Eyang Kakung, dan Eyang Kakung yang memutuskan gitu. Kalau Jadi Eyang Habibie ya, orangnya suka cerita ya. Eyang Kakung, dimanapun beliau suka cerita dimanapun, di rumah, di restoran, dimanapun, sebelum bobo pun beliau masih banyak bicara. Lalu ya apapun dengan cerita-cerita yang menurut beliau semangat dan selalu ceria, itu selalu di masa-masa pas kepresidenannya atau sebelum kepresidennya atau pas di masa Jerman itu sangat-sangat bersemangat Ya. gitu. Biasanya Eyang Kakung ngobrol apa kalau sama cucu-cucunya? Sering tentang Eyang Putri sih. Jadi selalu menyarankan kita, khususnya cucu-cucu perempuan, itu selalu menyemangati untuk mencari pasangan yang selalu melengkapi satu sama lain begitu. Oke. Lanjut ya, Kak. Iya, Pertanyaan nomor 5. ini Eyang berapa Habibie pernah... pertanyaan ya Kak kalau boleh tahu? Ini pertanyaannya 9. Oke, siap. Oke. Tapi di sini yang komen tadi ada tanya lagi. Nggak apa-apa ya nanti. Iya, Nggak nggak masuk apa-apa, daftar nggak sini apa-apa. soalnya. Oke. Nomor 5 Iya, ya, nggak Kak. apa-apa. Eyang Habibie itu pernah marah nggak sih sama cucu-cucunya? Terus kalau marah karena apa beliau? Saya pernah dimarahin karena ya kalau biasanya habis makan kan harus membalikkan piring-piringnya ke wastafel atau untuk dicuci kembali. Saya kadang merasa males untuk cuci piring dan lain-lain karena saya merasa kenyang banget sampai kenyang bego. Dan itu seringkali dimarahin sama Eyang Kakung. Begitu. Terus juga pernah di rumah temannya Eyang Kakung gitu, dan saya pun merasa apa ya? Saya nggak ikut serta bantu teman Eyang Kakung untuk menyiapkan makanan, dan saya pun dimarahi oleh Eyang Kakung karena tidak membantu gitu. Ya, oke, oke. Lanjut ya, Kak. Boleh. Berikutnya nomor 7. Kakak kan pernah tuh main film Habibie Ainun 3. Nah, itu ceritanya gimana? Kak bisa ikut main filmnya, casting atau bagaimana? Jadi sebenarnya itu bukan pertama kali acting di film Habibie dan Ainun. Jadi sebelumnya di Iya. Habibie Ainun yang kedua. Nah, tapi yang Kakung tuh pengen banget waktu itu salah satu cucunya juga ikut main. Dan salah satu cucunya itu adalah saya, karena beliau pikir kalau saya itu bisa berbicara bahasa Indonesia yang benar, dan bisa ya kalau gimana ya, yang paling aktif berpartisipasi lah begitu. Jadi Habibie Ainun kedua saya pernah main, dan Habibie ketiga juga pernah main. Gitu. Nah, itu kan yang main cuma Kak Tiffany kan cucunya yang terus cucu yang lain kepingin ikut main nggak gitu? Gimana ya? Waktu diajak sih waktu itu belum mau ya, tapi aku sebenarnya belum tahu pasti apakah mereka mau atau tidak. Tapi setahu saya yang diajak tuh hanya saya sama yang Kakung gitu. Oke, oke. Berikutnya ya, Iya. nomor 8. Gimana perasaan Kak Tiffany atau tanggapan kakak nih mengenai banyak kan anak-anak muda bangsa Indonesia yang mengidolakan Eyang. Nah, tanggapan kakak gimana? Maaf, boleh diulangi pertanyaannya? Oke. Hmm.
Gimana tanggapan Kak Tiffany mengenai banyaknya anak-anak muda yang mengidolakan Eyang Habibie? Oh, oke. Singkat saja itu kalau mengidolakan itu sangat-sangat memotivasi kehidupan anak bangsa Indonesia dan saya dukung sekali karena bisa mendukung generasi masa depan Indonesia juga. Nah, cucu intelektual ini bisa banget untuk menjadi teladan bagi semua anak bangsa di dunia juga begitu. Jadi selalu semangat untuk mencari ilmu sampai kapanpun. Oke, oke Kak, ini pertanyaan terakhir yang di list kami ya. Nanti masih ada pertanyaan yang di komen dikit aja. Nanti takut Oh, waktunya molor. iya nggak apa-apa. Oke. Nomor 9. Gimana reaksi Kak Tiffany pertama kali tahu nih anak-anak muda, cucu-cucu intelektual tuh mau bikin buku cucu intelektual yang dipersembahkan untuk Eyang gimana? Reaksi kakak? Jujur saya pertamanya merasa bangga sekali dengan anak cucu intelektual Indonesia karena sangat-sangat bagaimana ya. Jadi seakan-akan Eyang Kakung tuh sangat-sangat berdedikasi pada negara Indonesia ini termasuk cucu intelektual yang sangat-sangat yang disayangi oleh semua dan begitupun ayah saya yang sudah menyetujui karena beliau juga mendukung cucu intelektual ini untuk segera dipublish bukunya dan saya tidak menanti untuk membacanya begitu. Kalau dari Pak Ilham waktu kakak kasih tahu nih kan kemarin kita izinnya lewat Kak Tiffany itu Pak Ilhamnya gimana pertama kali? Oh jadi saya sih waktu itu chat papa di WA karena waktu itu beliau tidak lagi di rumah dan saya tanya kalau misalnya Mas pernah kirim email ke emailnya papa maaf pernah dapat surat dari cucu intelektual atau tidak. Nah, apa kata papa belum pernah menerima satupun surat dari buku cucu intelektual. Nah, tapi papa saya menyarankan untuk mengasih nama emailnya untuk ke kakak perihal buku cucu intelektual ini untuk kirim kembali ke emailnya bapak saya. Jadi begitupun bapak saya sih tidak apa-apa dengan itu beliau mendukung untuk progres buku cucu intelektual ini gitu. Kalau soal bukunya Pak Ilham udah pernah lihat belum draftnya gitu? Saya belum kasih draftnya bagaimana, tapi um, saya belum nanya lebih lanjut bagaimana reaksi dari bapak saya atau bagaimana. Tapi kalau misalnya boleh, saya kasih draft yang lebih detail untuk ke bapak saya supaya saya kasih reaksinya bagaimana ke kakak gitu. Ya, terima kasih. Ah, jadi kan kemarin itu saya udah kasih draftnya ke manajernya Pak Ilham. Mungkin bapaknya Tiffany mau baca-baca dulu, mungkin gitu. Oh, sebenarnya saya belum tahu kalau ada draft atau bagaimana. Mungkin bapak saya sudah, cuman saya belum nanya bagaimana ke bapak saya. Mungkin saya bisa tanya lagi ke bapak saya habis ini. Oke, oke. Oke, Kak, tadi di komen ada pertanyaan kesukaan Eyang makan apa? Makanan favoritnya? Beliau suka banget makan apapun asin dan ikan. Nah, ikan asin seperti ikan gurame bakar, misalnya ikan gurame yang digoreng dan sampai crispy itu yang tulang-tulang itu dia bisa makan sampai habis karena begitu crispy dan enaknya itu dia suka banget. Nah, begitu apa lagi ya? Seringkali tradisional Gorontalo seperti sup binte, ya mungkin yang kayak jagung sama serat-serat kelapa di dalam supnya mungkin saya lupa deh. Nah, sama sup ikan bandeng dengan labu dan yang itu suka banget dan lahap banget makannya gitu. Gitu.
Oke, tadi juga ada pertanyaan. Di antara semua cucu, siapa yang paling disayang? Kalau itu saya belum bisa jawab karena menurut Eyang Kakung semua cucu disayangi dan dicintai. Jadi setiap orang punya plus min sendiri dan semuanya layak disayangin gitu. Punya Ya, unik satu sendiri-sendiri. keluarga harus menyayangi semua ya, nggak beda-bedain sayang ini lebih gitu. Pastinya lah. Saya pun merasa semuanya disayangin kok. Gitu. Oke. Oke Kak, di sini pertanyaannya udah habis. Jadi Kakak bisa tanya nih soal buku, silakan. Oh iya boleh. Jadi apa sih sebenarnya niat pertama? Kenapa membuat buku cucu intelektual ini? Nah, oke. Niat pertama kami untuk buat buku intelektual yaitu untuk penghormatan yang pertama untuk mengenang salah satu putra terbaik bangsa Indonesia. Selain itu, Eyang kini kan sudah tiada, maksud kami untuk mengobati kerinduan cucu-cucu intelektual kepada Eyang, gitu. Sangat-sangat alasan yang bagus. Menghormati kerinduan. Saya setuju. Saya juga begitu rindu kepada yang saya sendiri. Oke, yang kedua, sebenarnya yang paling pertama itu kakak sendiri atau gimana? Ya, pertama kali saya sendiri itu awalnya kan kalau apa ya, dulu kan aku buka Instagram kan aku mengidolakan banget tuh sama Eyang. Terus cari kayak Instagram yang fans Eyang atau apa gitu kan. Nah, di situ ada grup WA-nya, grup WA Eyang Habibie Ainun, pecinta gitu Oh, fans. Nah, terus aku masuk kan di situ. Nah, mm-mm. kenalan, ketemu banyak temen, cucu-cucu intelektual, beda-beda kota, berjauhan, tapi kita bisa ngobrol nyambung karena sama-sama mengidolakan satu orang yang sama. Nah, terus selanjutnya kan tiba-tiba aku tuh kepikiran bikin sesuatu buat Eyang gitu, persembahan buat Eyang apa gitu kan. Nah, kebetulan kan sebelumnya aku pernah buat novel nih sebelum ini. Nah, terus aku tanya tuh teman-teman di grup yang Habibie Ainun, tak tanya kan, pada mau nggak lo bikin buku? Ya, bukunya bisa sih isinya kumpulan cerpen dari cucu-cucu intelektual mengenai perspektif mereka terhadap yang. Nah, terus mereka pada setuju, ya udah kita langsung mulai gitu. Wah, bangga banget. Berarti satu Indonesia juga ikut ya untuk apa Iya, mengisi buku cucu intelektual. iya, kami membuka apa ya namanya, siapapun boleh ikut, anak-anak muda, generasi muda bangsa Indonesia, siapapun mau mengidolakan Eyang atau enggak, boleh ikut nulis perspektif Eyang tuh di mata mereka gimana gitu. Oke. Jadi ini semua isinya tentang pendapat semua cucu intelektual atau lebih ke bagaimana ya? Memotivasi semua cucu intelektual atau bagaimana? Kalau soal isinya itu ada nggak hanya perspektif dari cucu intelektual ya, tapi sedikit membahas ada biografinya dikit mengenai Eyang gitu. Serta di buku Hmm, ini kita juga mengajak mendukung pesawat R80 yang sekarang masih terus dijalankan gitu. oke, interesting. Jadi semua tidak hanya dari perspektif buku intelektual, tapi juga dari segi historis dan biografi yang Kakung B.J. Habibie ya. Oke, jadi semua partisipasinya berapa semuanya? Saat ini yang ngirim naskah total baru 7 orang, tapi nanti terus bertambah. Kemarin juga yang DM banyak pengen nulis terakhir kapan gitu Hmm, kan. Seperti nanti banyak yang ikut. Mudah-mudahan. wah, oke. Semoga lebih banyak lagi. Tapi paling muda umurnya berapa, Kak? Paling anak SMP ada. Itu paling muda SMP ya. Terus yang udah kuliah ada, SMA ada. Macam-macam. Kebanyakan masih remaja semua. Generasi Hmm, muda. kalau kakak sendiri ini kuliah atau gimana? Kalau
Saya sekarang kelas 12, kelas 3 SMA. Lah, sama kayak saya. Lah, ber berarti kakak Enggak, di kelas kalau Kak Tiffany kan lulus tahun ini kan? iya, iya, saya baru lulus. Nah, kalau saya kelas 12-nya sekarang. Oh gitu. Lah, kakak Ya. kelihatannya udah kuliah aja. Tapi kakak berarti umurnya 16 apa 17? 18, sudah 18. Ya. Tahun ini berarti 18 tahun ya, Kak? Ya. Oh, berarti oke. Jadi paling tua pasti partisipannya itu ada yang udah kuliah juga atau bagaimana? Nge-lag ya. Tunggu, sorry. Ya. Sinyalnya itu. Halo, halo, ya. Halo. Ya. Halo, ya maaf, wifi-nya agak nge-lag. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, jadi ini kapan-kapan, maaf, ini kapan buku Cucu Intelektual ini udah di-publish? Kira-kira. Nah, kalau dari kami merencanakan itu bertepatan ulang tahun Eyang tahun depan 25 Juni 2021. Hmm, Mudah-mudahan bisa benar tepat di tanggal itu ya. oke, amin. Semoga Amin. bisa jalan lebih lancar ya Kak prosesnya. Jadi ini Amin. prosesnya jadi sistemnya publish lewat email begitu. Gimana Kak? Diulangi? Maaf, jadi untuk partisipan untuk ngisi buku cuci intelektual ini lewat email untuk isi karya Iya, masing-masing. lewat email. Mereka ngirim Oh, ngirim email ke kami. oke. Tapi juga ada limit berapa kata dan lain-lain begitu ya. Ada ketentuannya di like ada, di postingan juga ada. Oke, oke. Jadi buku cucu intelektual ini sebenarnya ide kakak baru-baru ini atau sudah lama atau bagaimana? Ide baru kemarin bulan Juni, baru-baru ini. Bulan Juni ya? Oh pas Mm-mm. ulang tahunnya Eyang Kakung berarti ya? Hmm. Sebelumnya sih udah awal-awal bulan Juni sebenarnya. Oh begitu, oke. Begitu pikiran, ya langsung gerak cepet aja gitu. Wah, berarti kakak sangat-sangat visioner, langsung gercep. Ya, pengennya gercep udah nggak sabar juga gitu kan. Bukunya segera rilis. Dan berharap tahun depan tanggal 25 Juni 2021 bisa rilis dan bisa book launchingnya di perpusnya Eyang gitu. Boleh banget. Ya nanti bisa diproses lagi bagaimana-bagaimana. Kalau buku Cencu Intelektual ini punya target tertentu nggak? Apa harus bisa di kalang semua umur itu yang membacanya? Kalangan semua umur yang Uh, membaca. Menurut aku ya mungkin kalau mulai dari anak-anak nggak apa-apa sih, sekitar anak SD gitu mau ke remaja gitu baca ini nggak apa-apa karena kan juga isinya menginspirasi anak-anak muda, jadi semua kalangan bisa sepertinya baca buku ini. Oke. Jadi bisa semuanya ya. Jadi bisa memahami Iya. apa isinya juga dengan pikiran yang mudah bisa baca begitu ya. Oke, kayaknya itu saja udah cukup pertanyaan untuk buku cuci intelektual. Mungkin ada yang lain yang mau dibicarakan? Oke, Kak Tiffany terakhir ya ini sebelum live-nya selesai, eh, saya minta Kak Tiffany menyampaikan pesan-pesan untuk cucu-cucu intelektual Eyang dan harapan untuk proyek buku cucu intelektual yang sedang kami jalankan.
Oke, jadi pesan untuk buku Cucu Nantual, saya dukung kalian semua sampai selesai dan begitupun jangan putus asa untuk membuat karya-karya masing-masing. Dan saya sangat-sangat tidak sabar untuk membaca buku Cucu Intelektual dan saya sangat-sangat mengapresiasi apa yang kalian kerjakan. Semangat! Terima kasih Kak Tiffany. Amin. Mudah-mudahan buku ini berjalan lancar dan segera Kakak bisa baca bukunya. Iya, Oke siap. Kak, ada Oke. pertanyaan lagi nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Nah, rumah Eyang Habibie itu yang di Batra Kuningan, terus yang ninggalin siapa sekarang? Jadi sebenarnya yang eh, tinggalin di situ kadang-kadang papa. Kalaupun papa kangen, beliau beliau suka untuk tidur malam di rumah yang kakung di Patra Kuningan 13, tapi Hmm. juga ada Pak Sigit dan beserta keluarganya di sana juga nginap di Patra Kuningan 13. Tapi juga banyak anak buahnya yang kakung yang masih di sana juga gitu. Kalau Kakak nginep di sana sering apa gimana? Kalau saya kalau untuk nginep nggak begitu sering, saya lebih sering di rumah sendiri. Cuman kalau untuk makan malam sering juga makan di Patra 13 begitu. Nah, kalau Kak Tiffany lagi kangen sama Eyang biasanya Kakak ngapain? Ngunjungin makamnya Eyang atau gimana? Saya ngunjungin ke makam Eyam setiap hari Minggu atau setiap hari Jumat sama papa saya. Lalu saya sering dengar lagunya yang kakung seperti Frank Sinatra sama artis opera lain-lainnya karena yang kakung suka banget lagu-lagunya yang Hmm. sangat melankolis. Jadi sangat-sangat apa ya mengingatkan sosok Eyang Kakung gitu. Oh iya, ini sebenarnya kan Q&A. Kalau Q&A kita Iya, nggak baca komen juga ya? Atau gimana? oke boleh dibaca komennya Kak. Itu tadi yang pertanyaan akhir-akhir yang aku baca itu juga dari komen-komen kok. Oh, Oke, dari boleh komen. sambil. Oke, oke. Iya, iya. Ini ada Oke. pertanyaan nih Kak di komen. Kakak kuliah di mana? Jadi sebetulnya saya lagi incar kuliah di Jerman. Setiap hari Senin sampai Jumat plus Sabtu itu buat kelas matematika. Nah, Senin sampai Jumat itu buat les Jerman di Euro Management. Jadi saya sekarang di level Hmm. B2, ujiannya insya Allah Desember atau Januari paling telat untuk masuk student college di Jerman. Jadi untuk mahasiswa internasional harus 1 tahun student college, lalu 3,5 tahun di kuliah di Jerman gitu. Oke, oke. Kalau tahun ajaran akademiknya, kalau tahun akademiknya kalau Indonesia sama Jerman mulainya beda ya pasti ya. Beda. Ada yang winter, Beda. ada yang summer gitu. Hmm. Kalau summer biasanya bulan apa ya? Bulan Februari mulainya mungkin aku lupa. Tapi setahu aku jadi masuknya bisa di musim uh, summer sama winter gitu. Hmm, hmm. Oke. Kita lihat komennya lagi ya Kak ya. Nah, oke. Halo Kak Tiffany, suaranya oke guys, Kak Tiffany-nya udah keluar, tapi coba sebentar ya kalau mungkin dia masuk lagi ke live ini. Bentar ya.
Kak Tiffany-nya keluar nih. Bentar, bentar, bentar. Halo, tes. Oke, Iya, bisa dengar suara saya? bentar Kak, ini ada pertanyaan. Aduh, maaf ini wifi saya nge-lag parah. Enggak apa-apa. Oke, lanjut. Mungkin pertanyaan di Nih komen. ada yang tanya tips belajar bahasa Jerman kayak gimana? Aduh, jadi sebenarnya saya nggak begitu rajin untuk mengulangi pelajaran bahasa Jerman, tapi sebenarnya jangan ditiru. Jadi sebetulnya harus di setiap pembelajaran ada kosakata yang baru dan guru saya selalu menyarankan masuk ke flashcard. Jadi ada kartu kecil untuk mengisi kosakata baru Jerman dan apa artinya di Indonesia dan apa kata kerjanya, kata sifat dan lain-lain gitu. Jadi harus Hmm, selalu diulangi kalau bahasa Jerman. Maupun kalau diulangi dengan berbicara sendiri sampai gila Jun, itu sebenarnya strategi yang bagus menurut saya. ya, oke. Iya, Ntar kita main lagi. Ada yang nanya Kak, bahasa Jerman tuh mirip nggak sama bahasa Inggris? ada yang mirip, cuman segi grammarnya atau tata bahasanya itu sangat-sangat tidak mirip dan selalu complicated atau sangat-sangat complicated, rumit, rumit banget sampai saya gila mungkin gitu. Tapi sebenarnya kalau misalkan rajin belajar pasti ngerti juga. Oke, oke lanjut. Apa pesan Eyang yang Kak Tiffany ingat sampai sekarang? Pesan yang kaku kepada saya adalah selalu menjadi orang yang bermanfaat seperti mata air. Selalu menjadi orang yang bisa menyenangkan di sekelilingnya dan bermanfaat bagi semua orang. Begitu. Bentar ya Kak, pertanyaan. Iya, Kak. Tips kuliah di Jerman gimana Kak Tiffany? Tips kuliah di Jerman. Jangan putus asa, selalu ingat apa niat dari awalnya, bagaimana menjadi supaya semangat terus. Soalnya kalau untuk kuliah di Jerman itu tidak mudah sama sekali. Dari Iya, belajar segi bahasanya dan juga nanti bagaimana beradaptasi di Jerman, bagaimana karena benar-benar berbeda lingkungannya. Jadi saya lagi tahap belajar bahasa Jermannya dan sekarang pun lagi di tahap tata bahasanya sih sudah belajar, tapi kosakatanya yang lebih dipertinggikan lagi sampai saya pusing. Tapi sebenarnya saya masih semangat. Jadi harus selalu semangat dan tidak pernah putus asa. Itu. berarti ini lagi fokus bahasa Jermannya ya. Iya, bahasa Jerman dan bagaimana beradaptasinya itu paling penting. Itu kalau di Jerman tuh sistemnya ngekos apa gimana tempat tinggalnya? Nah kan saya sekarang lagi incar student collect. Nah itu sebelum kuliah harus student collect dulu kan 1 tahun. Nah tapi di Jerman itu student collect setiap negara bagian tuh ada selalu banyak di setiap pelosok-pelosok di Jerman itu ada. Nah kalau misalnya di München kan saya sudah punya rumah atau enggak di Hamburg saya punya maaf bukan saya punya rumah, yang kakung punya rumah, kakung punya rumah di München dan di Kakerbeck dekat Hamburg. Nah kalau misalkan di dua kota tersebut saya bisa tidak perlu ngekos atau bagaimana. Tapi kalaupun selain kota tersebut saya harus ngekos atau dibilang Miethaus. Miethaus itu jadi dari uh,
host keluarga yang menyediakan kamar kosong buat kita begitu. Hmm. Kalau rumah Eyang yang di Jerman terus sekarang gimana? Ada yang nempatin gitu? Bukan nempatin tapi menjaga rumah itu. Menjaga. Jadi iya, jadi kayak semacam yang mempunyai tanah tersebut masih menjaga rumah tersebut, tapi tidak tinggal di rumah tersebut gitu. Oke. Iya. Oke Kak, ini pertanyaan Kak Tiffany sebelum Eyang wafat, pesan apa yang disampaikan Eyang Habibie terakhir kali? Terakhir kali jadi waktu itu yang kakung pernah bilang untuk selalu menjaga tali silaturahmi antar keluarga. Maaf saya belibet banget. Lalu em, saya harus selalu menjaga kekerabatan antar sesama keluarga dan tidak pernah putus begitu. Jadi harus solid semua menjadi suatu keluarga yang kuat gitu. Itu beberapa hari itu kakak bilang, apa Dua maksudnya Eyang bilang ke kakak itu berapa hari sebelum kepergian Eyang? itu mm, dua mal maaf 2 hari sebelum beliau meninggal. Ya, Itu masih di rumah sakit ya itu, waktu bilang. iya masih di ICU itu waktu itu. Oke. Kak Tiffany suka main game apa enggak? Aku kalau belakangan ini nggak sering main game, cuman dulu sering main game Mobile Legends waktu masih sekolah. Dan itu ya masih noob lah, jadi nggak begitu jago main Mobile Legends, cuman seru sebetulnya. Iya, Main dulu. Mobile Legends karena apa? Teman-temannya main apa gimana? Jadi pertama karena teman-teman, terus kedua pacar, terus ya udah saya penasaran kan bagaimana. Jadi saya juga ikut coba, ternyata seru. Jadi suka banget main Mobile Legends waktu itu. Tapi kalau sekarang udah jarang sih. Kak Tiffany, ini ada yang mau denger nih kakak ngomong bahasa Jerman dikit aja. Oke, mungkin cuman untuk perkenalan aja ya. Ich bin Tiffany, ich bin 18 Jahre alt und ich mag Schwimmen und Essen. Udah. Itu artinya saya Tiffany, saya umurnya 18 tahun, saya suka berenang dan saya suka makan. Ya. Lanjut. Kak Tiffany, cerita tentang Kak Pasha atau Nadia dong. Jadi sebenarnya kakak Nadia itu beda umurnya dengan saya 9 tahun. Kalau misalnya kakak Pasha itu beda dengan saya 6 tahun. Jadi kakak Nadia itu selalu berwibawa, selalu bijaksana dan memberikan saran yang terbaik buat saya juga. Nah, tapi kakak Nadia pun juga sama serunya dengan kakak Pasha. Kakak Nadia seru banget kalau misalnya punya lagu yang sama taste music dengan saya tuh sama, apalagi kita suka bagaimana ya, eh, suka pede aja kalau misalnya kita joget di mana-mana gitulah. Kalau yang kakak kedua, Pasha ini agak introvert, cuman juga seru kalau misalnya dia udah nyaman dengan kita. Jadi misalnya kalau kakak Pasha itu eh, bisa apapun dicandain gitu. Jadi ngelawaknya tuh agak agak garing, cuman menurut saya ya karena saya receh juga, jadi saya juga suka ketawa gara-gara kerecehannya Kak Pasha begitu. Hmm. Kalau Kak Pasha kan sekarang lagi kuliah di luar negeri ya, itu biasanya kalau pulang tiap apa gitu, rutin nggak? Jadi kalau Kak Pasha nggak begitu rutin sih kapan dia pulang atau tidaknya. Jadi setahun bisa sekali ke Indonesia ataupun 2 kali paling maksimal.
Kalau tahun kemarin pas tahun baru dia balik ke Indonesia, terus Januari dia balik lagi ke Amerika begitu. Kalau Kak Nadia kegiatannya apa sekarang? Kuliah atau apa? Sekarang kakakku udah kerja di semacam startup gitu, startup company yang berurusan dengan keuangan begitu. Nah itu ya sangat-sangat millennials lah kerjaannya, mendukung sekali gitu. Oh iya, kalau Kak Tiffany kan di film Habibie Ainun 3 katanya pengen jadi dokter, itu sekarang jadi apa enggak rencananya? Jadi sebelum aku mau masuk SMA itu aku mau banget pengen jadi dokter kayak yang Putri juga. Soalnya Oh, karena dengan niat tersebut aku waktu itu pengen banget bisa bermanfaat bagi orang semua untuk menolongi bagi orang-orang yang perlu banget dengan hal medis atau apa bagaimana, dan juga karena dorongan motivasi yang kakung karena tidak ada yang meneruskan yang Putri begitu, jadi saya ingin yang menjadi pertamanya. Cuman saya pikir-pikir lagi, menjadi dokter itu susah dan perlu lama banget prosesnya untuk menjadi dokter spesialis misalnya. Jadi saya udah memutuskan saya tidak mau jadi dokter ya gitu. Iya, jadi ya seakan-akan mungkin bukan profesi cita-cita saya lagi. iya. Nih ada yang nanya Kak, kalau sehari itu berapa banyak kosakata yang dihafal? Kenapa Pak? Maaf, boleh diulangi Oke, lagi? ulang ya. Hmm. Ya. Biasanya sehari Kak Tiffany itu ngapalin kosakata tuh berapa banyak tuh? Waduh, kurang tahu pasti juga sih. Nggak begitu menghafalin, cuman tahu arti maksudnya apa gitu. Jadi harus benar-benar diaplikasiin ke kalimat dan apa sinonimnya yang terdekat. Jadi bisa apa kalau misalnya udah mengerti pasti, jadi udah otomatis hafal. Cuman nggak sering kali udah hafal lagi atau gimana. Jadi sering ngeblank. Ya. Nah, kenapa kakak milih kuliah di luar negeri daripada di dalam negeri? Karena saya incar pengalamannya sih. Bukan karena pendidikan sebetulnya. Kalau misalnya segi pendidikan di kuliah di Indonesia pun, saya sih udah mendukung bagaimana menjadi psikolog, bagaimana dan lain-lain. Dan tapi menurut saya untuk pendidikan itu harus diperkuatkan pengalamannya bagaimana dulu. Dan saya ingin mencoba pengalaman itu di Jerman. Saya juga Hmm, yang kakung ingin banget salah satu cucunya yang mau ke Jerman juga, dan saya mau ingin membanggakan yang kakung begitu. berarti cucu kuliahnya mau ke Jerman baru Kak Tiffany ya? Iya, baru saya. Hmm, Cuman masih ada yang kecil, umurnya 13 atau 14 ya, saya lupa. Atau 12, saya lupa, namanya Felicia. Nah, Felicia itu belum, mungkin mungkin dia juga mau di Jerman tapi masih memutuskan kuliahnya di mana gitu. Kak Tiffany suka pelajaran biologi apa enggak? Saya suka banget pelajaran biologi, sampai saya memilih pelajaran biologi menjadi pelajaran pilihan di ujian nasional. Nah itu hampir setiap hari saya latihan soal-soal biologi di buku-buku latihan ujian nasional, tapi sayangnya ya dibatalin untuk tahun ini. Dan saya sebenarnya merasa sedih, bukan bangga. Iya. Kalau
fisika sama kimia gimana? Suka apa enggak? Aku lebih suka fisika dibanding kimia. Soalnya kalau fisika ya gimana ya, hukumnya itu masih jelas menurut aku. Kalau kimia itu masih hukum tersendiri di kimia dan saya benar-benar pusing, nggak ngerti. Karena awalnya aja sudah pusing gitu. Kak Tiffany, kuliah di Jerman beasiswa apa biaya sendiri? Jadi kan sebenarnya aku mau student collect dulu. Student collect itu tergantung saya dapatnya di mana. Nah, ada yang berbayar dan ada yang enggak, yang benar-benar gratis dari pemerintah. Nah, kalau misalnya saya terima di student collect yang gratis dan semua ditanggung oleh pemerintah, ya jadinya saya nggak perlu bayar sama sekali. Dan itu pun kalau untuk student collect itu saya nggak perlu beasiswa atau apapun karena sudah didaftarkan oleh Euromanagement untuk mendatangkan student collect ke Jakarta begitu. Oke. Halo Ashalin, maaf saya menyapa. Nggak apa, santai aja. Ini ada yang tanya, Osteria itu produknya Kak Nadia kah? Iya, jadi Casa Austeria itu bisnisnya Kakak Nadia dan saya ikut serta membantu bisnisnya Kakak Nadia ini dalam hal pembuatan raviolinya dan lain-lain. Nah, kalaupun ada yang minat bisa DM aja. Maaf sekaligus promosi Casa Australia. Sebenarnya aku pengen loh Kak, cuma jauh aja. Aku di Aduh jauh. Magelang, aku bisa. Oh, Karena kakak di nanti Magelang. makanannya nggak enak loh di sini. Sebenarnya aku belum tahu ya. Kita masih cari gimana supaya itunya masih bisa tahan lama sampai di luar Jakarta. Kita masih cari tahu bagaimana. Nanti kalau misalkan kita bisa, mungkin mudah-mudahan bisa dikirim ke Magelang juga. Wah, ya boleh. Boleh Tapi banget. sementara ini masih Jabodetabek gitu ya, kalau yang order. Masih, iya, ya Jakarta, Tangerang, pernah sejauh ini Bandung, cuman itu pun kena sepupu kita sendiri, jadi kita bakal ketemu lagi gitu. Itu makanannya tuh langsung jadi apa nanti yang beli ngeracik sendiri di rumah? Jadi kita buat raviolinya masih fresh, jadi itu masih freeze, masih makanan beku yang harus di rumah direbus sendiri lagi dan nanti ditumis supaya lebih fresh hasilnya. Jadi takutnya ntar sampai ke rumah udah dingin dan nggak fresh lagi, jadinya tidak bisa mantep kan makannya gimana gitu. Eh, Kakak sering berantem nggak sama Kak Nadia? Nggak sering amat sih, cuma pernah. Tapi kalau Kak Pasha jarang, soalnya dia orangnya kalau marah tuh jarang sih menurut aku. Selalu dipendem kalau misalkan marah ya. Lanjut nih Kak. Kalau komunikasi sama Kak Pasha itu kebanyakan pakai bahasa Indonesia apa bahasa Inggris? Aku campur sih, tapi aku selalu mencoba bahasa Indonesia ke dia. Soalnya untuk supaya dia itu nggak lupa sama bahasa Indonesia. Jadi supaya dia itu nggak lupa juga sama bahasa Indonesia. Jadi supaya dia juga kayak bisa selalu latihan berbahasa Indonesia, jadi dia bisa jago juga berbahasa Indonesia gitu. Kalau sama anggota keluarga lain, misal sama Eyang gitu, ngomongnya campur-campur gitu. Apa bahasa Indonesia kadang ada Jermannya atau gimana? Kalau sama maaf, papa saya itu seringkali diajak ngomong bahasa Jerman. Tapi kalau untuk menjawabnya sih saya suka ngawur, soalnya saya nggak tahu bagaimana grammar yang pastinya itu susah untuk cara ngomongnya bagaimana.
Dan kalau misalnya Inggris itu sering banget sama Indonesia tuh sering untuk ngomong satu sama lain di keluarga saya. Hai Belza Safa, temen saya, maaf Kak. Nggak apa-apa, santai, santai. Kak Tiffany kalau kerja pengennya pengusaha, kerja di swasta apa PNS? Waduh, eh, kalau itu sih saya nggak tahu pasti ya bagaimana. Karena kalau misalkan dari segi apa yang saya mau sekarang kan saya mau jadi psikolog. Nah, psikolog itu bisa di hal pendidikan atau dari klinis atau dari macam manapun dan menurut saya lebih baik itu di perusahaan swasta begitu. Oke. Oke Kak, ini sepertinya pertanyaan udah selesai dibacain semua yang ada di komen. Jadi Oke. mungkin cukup sampai sini dulu ya kita tanya jawabnya. Mudah-mudahan bisa berjumpa di lain waktu. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu jadi launching di Perpus Eyang ya Kak ya. Iya, boleh banget. Oke. Oke, terima kasih ya Kak Tiffany udah mau diajak live bareng kita semuanya. Iya, terima kasih dan terima kasih juga buat kakak yang selalu semangat untuk meneruskan buku cuci intelektual ini ya. Dadah dulu sama yang nonton ya. Oke, dadah semua. Semangat ya. Dan take care. Ya, oke. Bye-bye.